Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Harus penuhi 3 aspek pembangunan terminal LNG, jangan rusak terumbu karang. Bude Kliwon Peguatoakan, tanda rangkaian Galungan Kuningan berakhir. Jangan lewatkan juga informasi menarik dan terkini lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Pradana Adiputra. Inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, rencana pembangunan terminal apung LNG Liquefied Natural Gas di Pantai Sidekarya mendapat lampu hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Namun pihaknya menekankan 3 poin penting yang harus dikaji, terutama dari aspek lingkungan agar tidak merusak terumbu karang dan mengganggu ekosistem laut lainnya. Ini penting karena terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai jenis ikan dan makhluk laut lainnya, serta memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Proyek pembangunan terminal apung LNG di Pantai Sidekarya kini mendapat lampu hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pada Selasa 27 Mei 2025, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Hanif Nurofik turun langsung meninjau lokasi rencana proyek terminal LNG di Pantai Sidekarya. Pihaknya menyatakan bahwa dari sisi lingkungan, proyek ini bisa dilanjutkan dengan syarat penguatan mitigasi dampak ekologis, yang menegaskan terminal LNG tidak bisa dibangun sembarangan. Kajian lingkungan sosial dan keselamatan harus menjadi syarat mutlak. Ada 3 hal penting yang harus dikaji, di antaranya perlingkupan sosial, lingkungan hidup strategis, dan dampak ke sisi masyarakat, keunggulan, dan keselamatan teknis, serta dampak lingkungan. Ada 3 hal yang harus kita kaji dengan sangat sesama. Pertama, perlingkupan sosial. Tadi di desa sana nuansa penolakannya cukup keras bahwa keberadaan terminal apung LNG ini diproyeksikan dengan berbagai macam hal-hal yang proyeksinya negatif yang harus kemudian bisa dijawab oleh proyek ini. Kemudian beberapa dunia usaha juga mengkritisi rencana pembangunan terminal apung LNG ini. Nanti semua pihak wajib dihadirkan oleh pemerintah provinsi bersama tim expert kita untuk didalami. Tidak boleh ada yang kelewat, tidak boleh yang dihadirkan yang mendukung-mendukung. Kalau paling penting yang kontra-kontra itu yang dihadirkan di dalam rangka rapat-rapat pembahasan pelingkupan sosialnya. Kemudian isu lingkungan, pelingkupan lingkungannya. Pelingkupan lingkungan, sekali lagi kita berada di Tahura dari Bali ini. Tahura yang kemudian bebannya sangat berat karena populasi Bali yang terus meningkat kedatangan turisnya. Keberadaannya ini harus benar-benar dijaga, tidak boleh didestruktif oleh tindakan kita apapun. Sehingga keberadaan masyarakat di sini harus dibatasi, karena dia mengemban fungsi yang sangat besar. Kemudian juga koral atau terumbu karang. Ini saya coba cermati dari peta yang kami miliki. Di sebelah muara sana ada terumbu karang yang tidak boleh diganggu. Dan ini nanti konsekuensinya harus dipertimbangkan dengan masak sekali. Kemudian keberadaan mangrove juga. Ini mangrove-nya tinggal sedikit di kita dan ini harus terus menjadi concern kita untuk dipertahankan. Kemudian yang terakhir terkait dengan teknik ataupun teknologinya. Nanti secara ekspor teman-teman di nasional, tim uji kelayakan, lembaga uji kelayakan itu lembaga tertinggi dari tim uji kelayakan yang ada di daerah akan mengkaji dengan detail konsekuensi terkait dengan teknologi yang digunakan. 3 hal itu menghasilkan 2, apakah ini layak ataupun tidak layak. Hasil kajian dari 3 aspek tersebut akan menentukan kelayakan proyek terminal LNG. Apabila dapat direalisasikan, proyek ini menjadi langkah nyata menuju Bali mandiri energi bersih. Sukma, Bali TV. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Unwar menggelar seminar nasional di Auditorium Widya Sabha Utama Kampus Unwar. Semnas mengusung tema kepastian hukum sertifikat elektronik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah di Indonesia.
Ada 4 narasumber yang mengisi Semnas ini, yaitu Profesor Iwan Permadi, FH Universitas Brawijaya Malang, Dr. Iren Mariana dari FH Universitas Trisakti Jakarta, Dr. Imade Sumadre, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, dan Dr. Imade Priyadarsana, praktisi, serta dimoderatori oleh Dr. Putu Ayu Sriasih Wesne, dosen Universitas Warmadewa. Dekan Fakultas Hukum Unwar, Dr. Nimade Jayasenasri mengatakan, sejak tahun 2021 ada ketentuan dari Peraturan Menteri ATR BPN terkait perubahan dari sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik. Dengan adanya perubahan ini banyak problematika yang akan bisa terjadi karena dengan sertifikat elektronik diperlukan beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama tentang kepastian hukum dari status sertifikat elektronik tersebut. Dengan adanya sertifikat elektronik itu diperlukan adanya beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama tentang kepastian hukum dari status sertifikat elektronik itu, kemudian bagaimana instansi terkait untuk mencermati kehati-hatian. Karena apa? Karena sertifikat hak atas tanah itu tentu menjadi hak mutlak bagi setiap orang. Mewakili Rektor Unwar, Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset, dan Pengabdian Masyarakat, Dr. Dewo Ayu Putri Sri Masyeni menyambut baik Semnas ini. Menurutnya dengan adanya sertifikat elektronik ini akan mencegah adanya sertifikat ganda, karena dalam sertifikat konvensional sering terjadi sertifikat ganda, sehingga dengan adanya Semnas ini masyarakat akan lebih yakin bagaimana kepastian hukum dari sertifikat elektronik atas tanah ataupun properti yang dimiliki masyarakat. Jadi memang hal ini dengan diadakannya acara hari ini tentu ini akan, ya kita akan lebih yakin bagaimana kira-kira kepastian hukum dari sertifikat elektronik atas tanah ataupun properti yang ada di Indonesia seperti ini. Jadi memang tepat sekali begitu. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Profesor Ana Agung Gede Oke Wisnumurti mengatakan, kepemilikan tanah menjadi isu utama dalam perkembangan pertanahan sebagai objek hukum. Dan bukti kepemilikan tanah dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan perkembangan. Dan ini tentu akan sangat menarik karena kepemilikan tanah menjadi isu utama dalam perkembangan pertanahan sebagai sebuah objek hukum, dan bukti kepemilikan itu dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan perkembangan dari zaman penjajahan, kemudian zaman kemerdekaan, dan sampai ke saat ini sertifikat elektronik dia dianggap sebagai sesuatu yang sah dalam konteks kepemilikan atas tanah. Lebih lanjut dijelaskan, inilah sebenarnya yang menjadi suatu stressing yang didiskusikan dalam seminar nasional ini, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa beserta dosen dan seluruh sivitas akademika menjadikan ini sebuah pengetahuan yang relevan untuk didiskusikan sehingga punya referensi yang cukup ke depan dalam konteks kepemilikan atas tanah. Andika, Bali TV. Fakultas Sastra Universitas Warmadewa menggelar yudisium ke-77 yang diikuti oleh 70 orang. Para lulusan telah dibekali dengan berbagai kompetensi untuk mampu bersaing di dunia kerja. Fakultas Sastra Universitas Warmadewa menggelar yudisium sarjana ke-77 yang diikuti oleh 70 orang. Para lulusan menempuh masa studi rata-rata 3 tahun 8 bulan 5 hari. IPK rata-rata yang diraih oleh lulusan yakni 3,87. Dekan Fakultas Sastra Unwar, Dr. Iwayan Ane menyatakan, kedepannya para lulusan diharapkan mampu memberikan informasi kembali pada Fakultas Sastra melalui kurikulum baru yang mengadaptasi kebutuhan dunia kerja. Berbagai hal baru diberikan kepada mahasiswa yakni digital literasi, banyak hal baru yang dimasukkan ke dalam kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan di masyarakat. Fakultas Sastra Unwar memberikan berbagai pengalaman belajar bahasa Inggris kepada mahasiswa sehingga diyakini bisa dijadikan bekal untuk berdaya saing. Berbagai dukungan fasilitas sudah tersedia di Fakultas Sastra Unwar seperti dosen yang kompeten serta sarana belajar yang memadai. Apa yang mereka dapatkan di lapangan memberikan kepada kami untuk kami membenahi kurikulum, memutakhirkan kurikulum kami ke depan. Nah, ke depan ini kami sudah menyiapkan kurikulum yang baru yang mengadaptasi
semua kepentingan dunia industri dan kerja, dan juga mengadaptasi pengalaman-pengalaman dari pengguna lulusan, dan juga mengadaptasi pengalaman-pengalaman mereka ke depan. Oleh karena itu ke depan kurikulum kami itu sudah berakhir dengan memasukkan ada content writing dan copywriting, dan juga ada digital literasi. Banyak hal-hal baru yang dimasukkan ke kurikulum kami untuk menyesuaikan kebutuhan di masyarakat. Memang ada anggapan para masyarakat umum pada umumnya yang mengatakan bahwa kalau hanya sekedar belajar bahasa Inggris, kenapa mesti ke Warmadewa? Ingat, satu hal yang perlu diingat bahwa kuliah di Prodi Sastra Inggris Fakultas Sastra Warmadewa itu bukan sekedar belajar puisi, bukan sekedar belajar menulis puisi atau belajar drama, bukan. Belajar di Sastra Inggris Warmadewa itu belajarnya itu universal, banyak hal yang dapat dipelajari di sana. Oleh karena itu kami yakin bahwa lulusan kami itu bukan sekedar lulusan yang bisa baca puisi, tetapi bukan sekedar bisa bahasa Inggris saja, tetapi juga lulusan yang siap kerja dan siap berkarya. Adapun lulusan tercepat yakni Niluh Putu Jelitayani IPK 3,98, lulusan terbaik Nikomang Rizky Ari Swasti IPK 3,99, dan lulusan terbaik Niwayan Diah Ayu Darmayanti IPK 3,99. Desak Aryani, Bali TV. Budak Kliwon Pegatuakan, tanda rangkaian galungan Kuningan berakhir. Kami segera kembali dengan laporannya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Kuah Balin, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, Budak Kliwon Pegatuakan merupakan penanda jika rangkaian Galungan dan Kuningan telah berakhir. Rangkaiannya dihitung sejak Tumpek Wariga, yakni pada Saniscara Kliwon Wuku Wariga, dan berakhir pada Budak Kliwon Wuku Pahang atau dikenal dengan Budak Kliwon Pegatuakan. Saat Pegatuakan, seluruh atribut yang berkaitan dengan Galungan Kuningan dilepas sebagai tanda berakhirnya rangkaian hari suci tersebut. Sebagai tanda berakhirnya rangkaian Hari Suci Galungan Kuningan, berbagai simbol kemenangan Dharma berupa penjor, sampian, hingga tamiang, dan sarana lainnya bisa dicabut atau dilepas lalu dibakar dengan serangkaian upakara pada Budak Kliwon Wuku Pahang atau Budak Kliwon Pegatuakan. Sulingi Hida Resi Agung Bagawan Dharma Putra Adnyana menerangkan dalam Lontar Sundari Gama disebutkan,
Budak Kliwon Pahang merupakan hari raya Pegatuakan. Disebut Pegatuakan karena saat itu adalah berakhirnya Tapa Brata. Sang Wiku patut melaksanakan renungan suci, sarananya yaitu wangi-wangian dan sesayut dirgayusa, dan dipersembahkan ke hadapan Sang Hyang Tunggal dan dilengkapi juga dengan penyeneng dan tetebus. Secara bahasa, pegat memiliki arti putus, sementara itu wakan memiliki makna kembali. Artinya umat Hindu yang sudah menjalankan rangkaian hari suci Galungan dan Kuningan telah memperoleh pengetahuan lewat proses pengendalian diri yang dilaksanakan selama Galungan. Selanjutnya, pengetahuan itu tak hanya cukup diketahui, tetapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sukma, Bali TV. Latihan kedisiplinan dan wawasan kebangsaan untuk guru dan staf manajemen SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara resmi dibuka di Resimen Induk Daerah Militer Rindam 9 Udayana, Tabanan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Bela Negara yang diselenggarakan 26 hingga 28 Mei 2025. Sebanyak 20 peserta yang terdiri atas guru, staf manajemen dan yayasan SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara mengikuti kegiatan ini. Selama 3 hari pelatihan, peserta akan mendapatkan materi penguatan kebangsaan, wawasan bela negara, pelatihan baris berbaris, serta pembentukan karakter kepemimpinan dan kedisiplinan. Kepala SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara Nova Alvinda Anugrah menyampaikan, tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menanamkan rasa cinta tanah air kepada tenaga pendidik, di mana dengan adanya latihan bela negara ini pihaknya berharap para guru dapat menjadi contoh nyata bagi siswa-siswi dalam menunjukkan kecintaan kepada bangsa dan negara. Acara hari ini adalah acara bela negara yang mana seluruh staf manajemen SMK Penerbangan Cakra Nusantara dikirim ke barak militer di Rindam 9 Udayana di Tabanan. Hari ini seluruh peserta berjumlah 20 termasuk yayasan dan juga seluruh staf manajemen SMK Penerbangan Cakra Nusantara dan termasuk guru. Tujuan kegiatan ini menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada tenaga kependidikan SMK Penerbangan Cakra Nusantara supaya kita dapat memberikan contoh bukti cinta tanah air kepada siswa-siswi kita. Harapannya semoga kedisiplinan, yang nilai-nilai luhur yang dapat diambil dari kegiatan bela negara ini dapat diterapkan di kehidupan pribadi maupun di lingkungan kerja. Senada dengan hal tersebut, Komandan Dodik Bela Negara Letkol Infantri Vincent Slaus Jemudin Esos MIP menyampaikan, guru memiliki peran penting sebagai motor penggerak pendidikan dan menjadi harapan orang tua, siswa sebagai pilar utama dalam menciptakan generasi yang hebat dan berkarakter. Ini adalah kegiatan yang sangat bagus karena kita tahu bersama bahwa guru adalah sebagai motor dan sebagai harapan dan sebagai harapan dari orang tua agar anaknya itu bisa mencapai kesuksesan. Sehingga kegiatan hari ini sebenarnya kegiatan yang sangat penting yang tentunya sangat berguna untuk masa depan sekolah, masa depan bangsa tentunya ya, masa depan bangsa, sehingga di kemudian hari kita memiliki siswa yang hebat, siswa yang disiplin, dan diawali dengan guru yang disiplin dan guru yang hebat. Dan bagaimanapun murid itu bergantung pada gurunya karena gurunya yang hebat. Makanya hari ini juga saya berharap pelatih saya juga menjadikan motor bagi para guru SMK Industri Penerbangan, sehingga mereka menjadikan sebagai dasar juga bagi para guru, dasar kedisiplinan, sehingga mereka dengan adanya materi wawasan kebangsaan, dengan adanya bela negara, mereka menjadi tonggak dan mereka menjadi tonggak penting untuk menjadi menjaga bangsa dan negara ini, dan bukan hanya diletakkan kepada orang lain, tapi semua kita harus bertanggung jawab untuk kepentingan bangsa dan negara. Melalui kegiatan ini diharapkan nilai-nilai luhur bela negara dapat tertanam dalam kehidupan pribadi para pendidik serta dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi maupun di lingkungan kerja, sebab keberhasilan pendidikan bangsa tidak terlepas dari kedisiplinan dan keteladanan guru. Kegiatan ini menjadi komitmen SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara dalam mendukung program bela negara serta membentuk generasi muda yang cinta tanah air dan siap membangun Indonesia yang lebih baik. Bunga Widrayani, Bali TV.
Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan menggelar Lomba Balita Sehat tingkat Kota Denpasar yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Denpasar, Ketua Bidang 4 TPPKK Kota Denpasar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, serta Kepala UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan dari seluruh kecamatan se-Kota Denpasar. Panitia yang juga Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Nikomang Wulan Utari Catra, dalam sambutannya menekankan pentingnya fase balita sebagai tahap kehidupan yang memerlukan perhatian khusus. Fase balita merupakan masa krusial yang sangat menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak di masa depan. Dan tentu kita sepakat bahwa kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan keberhasilannya sejak usia dini. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan balita harus senantiasa berada pada tahap yang sesuai dengan usianya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ayu Agung Chandrawati, yang hadir mewakili Wali Kota Denpasar, menjelaskan bahwa lomba ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membina dan mengembangkan kesehatan serta kesejahteraan balita secara berkelanjutan. Masing-masing kecamatan mengeluarkan 3 peserta, sehingga total peserta 24 orang. Nah, pelaksanaan dilaksanakan hari ini, jadi dari pagi sudah dilaksanakan penilaian dengan juri-juri yang sudah kita pilih dan tentukan. Kemudian siang ini tadi sudah terlaksana pengumuman siapa yang berhak untuk mendapat predikat juara unggulan, favorit, seperti tadi sudah diumumkan. Lebih lanjut, Agung Chandrawati menjelaskan lomba balita sehat ini bukan hanya ajang kompetisi tetapi juga merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Pembinaan dilakukan sejak tingkat desa, berlanjut ke kecamatan hingga ke tingkat kota, agar yang tampil di tingkat kota merupakan peserta terbaik yang telah melalui proses seleksi berjenjang. Harapannya melalui lomba ini kita memotivasi, di samping memotivasi masyarakat juga supaya rutin melakukan pembinaan, terutama di posyandu, melakukan pembinaan kepada masyarakat, supaya rutin juga melakukan penimbangan untuk memantau perkembangan rumah tangga. Di samping itu, dengan adanya lomba ini memotivasi ibu-ibu untuk lebih memperhatikan, menjaga perkembangan tumbuh kembang anak-anak, sehingga yang kita khawatirkan terjadinya stunting ataupun gangguan kurang gizi itu bisa diantisipasi lebih awal, sampai ada balita yang sampai jatuh dalam kondisi stunting. Lomba ini dibagi dalam 2 kategori usia, yakni usia 6 bulan hingga kurang dari 2 tahun, kategori A, dan usia 2 tahun hingga 59 bulan kategori B. Hasil lomba menunjukkan kualitas peserta yang membanggakan. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran orang tua serta masyarakat akan pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara berkala guna menciptakan generasi emas Denpasar yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Hendra, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi 3 DPO kasus narkoba terancam penjara seumur hidup. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum.
Pemirsa, Satres Narkotika Polres Buleleng kembali ringkus 11 orang pelaku penyalahgunaan narkoba. 3 diantaranya masuk dalam daftar pencarian orang. Dari pengungkapan kasus ini, polisi berhasil mengamankan narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat 4,59 gram bruto. Rekan-rekan media, ada pertanyaan. 3 buronan ini masing-masing berinisial SR 45 tahun asal Banjar Alasari, Desa Tijakula. UJ 41 tahun asal Banjar Dinas Dajanpura, Desa Sidotape, dan DD 28 tahun asal lingkungan Wanesari, Desa Daupuri Kaje, Denpasar. Wakapolres Buleleng Kompol I Gusti Agung Made Ari Herawan mengungkapkan, Polres Buleleng berhasil meringkus tersangka penyalahgunaan narkoba terhitung sejak tanggal 8 Mei 2025 hingga 27 Mei 2025. Wakapolres mengatakan para DPO diamankan di lokasi berbeda. Salah satunya UJ, dia digerebek pada Jumat 23 Mei 2025 pagi di sebuah rumah yang berlokasi di Banjar Dinas Desa Cempage, Kecamatan Banjar Buleleng. Informasi dari masyarakat adanya rumah di kawasan Desa Cempage yang kerap digunakan sebagai apotek narkoba. Dari penggerebekan itu berhasil mengamankan UJ yang merupakan DPO dengan barang bukti bong plastik klip, uang tunai, hasil transaksi narkoba, hingga ponsel. Selain UJ, polisi berhasil mengamankan seorang wanita berinisial SN yang merupakan pacar UJ asal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan seorang pria berinisial RM yang merupakan rekan UJ dalam bisnis jual beli narkoba. Dengan barang bukti berupa 3 paket narkoba jenis sabu dengan berat total 2,23 gram bruto. Terhadap UJ, SN dan RM selanjutnya disangkakan pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ketiganya terancam pidana penjara seumur hidup. Yaseri Yuli, Bali TV. Rektor ITKes Bali I Gede Putu Dharma Suyasa melantik dan mengangkat sumpah mahasiswa lulusan program studi pendidikan profesi nurse dan program studi pendidikan profesi bidan ITKes Bali di kampus setempat. ITKes Bali merupakan lembaga pendidikan tinggi teknologi dan kesehatan yang menjamin 100% lulusannya sudah bekerja sebelum dilantik dan diangkat sumpah serta lulus kompetensi. Rektor ITKes Bali Gede Putu Dharma Suyasa mengatakan 100% lulusan yang dilantik sudah bekerja dan lulus kompetensi. Ini membuktikan kualitas ITKes Bali dan keberhasilan ITKes menggapai akreditasi unggul yang merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menaruh kepercayaan penuh kepada ITKes Bali. Seluruhnya lulus uji kompetensi 100%. Jadi ini adalah sebuah bukti kualitas pendidikan ITKes Bali pada profesi kesehatan, khususnya bidan dan nurse, menjadi sebuah momentum yang membanggakan. Yang kedua adalah bahwa ITKes Bali, perguruan tingginya, sudah mendapatkan akreditasi unggul dari BAN PT. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Tentunya ke depan harus selalu diikuti dengan yang kami sebut CQI, yaitu Continuous Quality Improvement, di mana kami harus selalu berbenah untuk menjadi baik, lebih baik, unggul, dan suatu saat kami akan menjadi pusat inovasi di bidang teknologi. Pembina ITKes Bali Ketut Widya mengatakan, predikat akreditasi unggul ITKes Bali akan membawa kebangkitan bagi ITKes Bali. Ia juga berharap mahasiswa baru yang melanjutkan studi di ITKes Bali semakin banyak sehingga menepis anggapan bahwa kuliah di ITKes Bali mahal, padahal hal tersebut tidak benar. Yang merupakan pesaing-pesaing kita. Nah, supaya jangan image dari masyarakat bahwa masuk ke ITKes Bali itu sangat mahal, padahal itu tidak benar sebenarnya. Sekali lagi saya katakan tidak benar, karena kalau dibandingkan mungkin ITKes Bali lebih rendah daripada yang lain. Nah, gitu. Khusus untuk prodi teknologi pangan, apa keringanan yang diberikan kepada? Nah, teknologi pangan, keringanan-keringanan adalah untuk mahasiswa yang tidak mampu mungkin gitu ya.
akan diberikan keringanan. Yang KIP, sasarannya KIP itu sudah dirumuskan oleh Pak Rektor dengan persetujuan yayasan. Lulusan terbaik profesi nurse Nimade Rini bersyukur dirinya menamatkan pendidikan di ITKAS Bali yang memiliki sarana prasarana lengkap, memadai, dan dosen yang berkualitas. Dirinya berharap bisa menuangkan dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah di tempatnya bekerja saat ini, yakni di RSUD Sanjiwani Gianyar. Di sini saya sangat bersyukur sekali sudah bisa menyelesaikan pendidikan profesi nurse saya di ITKAS Bali, di mana ITKAS Bali sudah memberikan yang terbaik. Nimade Rini dinobatkan sebagai lulusan terbaik pertama di program studi pendidikan profesi nurse, diikuti Alusia Ritasi di posisi kedua dan Ketut Ari Kasmini sebagai lulusan terbaik 3, sementara lulusan terbaik pertama Prodi Bidan adalah Trisna Heriani, disusul Putu Ayu Ekarini di posisi terbaik kedua dan Juli Kesari di posisi terbaik ketiga. Agus Sudiatmika, Balik TV. Pemkab Badung menggelar peringatan Hari Lanjut Usia Nasional HLUN ke-29 yang dirangkai dengan kegiatan ketahanan keluarga di kelompok Bina Keluarga Lanjut Usia BKL di Kabupaten Badung tahun 2025. Dalam kesempatan itu juga digelar wisuda sekolah lansia. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-29 ditandai dengan potong tumpeng oleh Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipte, didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung dan Sekretaris PKK Kabupaten Badung. Kegiatan itu diikuti oleh 300 lebih lansia perwakilan masing-masing kecamatan. Acara itu berlangsung di ruang pertemuan Kertagosana, Puspem Badung pada Rabu 28 Mei 2025. Dalam kesempatan tersebut juga dibagikan sembako dan pemberian makanan tambahan kepada lansia. Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipte mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi seluruh lansia atas peran penting dan strategis dalam kiprahnya mempertahankan kemerdekaan dan mengisi pembangunan bangsa di Kabupaten Badung. Ditambahkan Wakil Bupati menjadi lansia adalah keniscayaan dengan kondisi tubuh menurun dan memerlukan pertolongan, namun banyak juga lansia yang masih produktif dan inovatif. Wakil Bupati juga memuji semangat para lansia yang aktif dalam berorganisasi yang tergabung dalam berbagai kelompok lansia di Badung. Melalui peringatan lanjut usia ke-29 ini, Pemkab Badung berharap usia harapan hidup dan kualitas hidup lansia meningkat. Pemkab Badung pun terus mendorong berbagai program untuk kesejahteraan dan kesehatan lansia. Kami harapkan para lansia yaitu 1. Usia harapan hidup para lanjut usia di Kabupaten Badung dapat meningkat. Yang kedua, kualitas hidup para lanjut usia Kabupaten Badung dapat lebih meningkat. Yang ketiga, tetap aktif, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan karena lansia dan kelompok lansia. Yang kelima, melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi program kegiatan prioritas masing-masing karena lansia dan kelompok lansia yang ada di desa dan kelurahan. Yang keenam, menyusun langkah-langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang menengah untuk mewujudkan lansia terawat, lansia bermartabat. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan wisuda terhadap siswa dari sekolah lansia. Riasa, Bali TV. 1.204 orang atlet dan official dilepas menuju Porjar, Bali. Kami segera kembali dengan informasinya.
Safira, kapten kesebelasan sepak bola wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Loh. Wah, Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai aku Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat itu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Dan ini subane gelam kokene awake nih makata lo, awake nih makata. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Masuk lagi sih, kita ngawake. Kene be, kene awake makatang, awake bemedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi lumayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap dicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, sila lagi tinggal ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basahkan beli lo. Pemelan. Jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu kasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenap kasiatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kesana konang panaki, awaknya saya ketak konang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya kita Nyai di kamar ini. Apa asingnya? Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. Puniki kemarjang disampun sampai ke alit nek kulit. Metaplah kalau bos mepandes utawi mesangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan menghadiri Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen mencangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, menuju Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2025 sebanyak 1.204 orang atlet pelajar, pelatih dan ofisial tadi pagi dilepas oleh Bupati Buleleng dan jajaran Forkopimda di lobi Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng ditandai dengan penyerahan bendera kontingen. Kontingen Kabupaten Buleleng yang akan berlaga di Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali tahun 2025 secara resmi dilepas oleh Bupati Buleleng Dr. Inyoman Sujidre. Bupati Sujidre berpesan agar seluruh anggota kontingen Buleleng senantiasa menjunjung tinggi semangat sportivitas dan menjaga nama baik Kabupaten Buleleng selama perhelatan Porjar berlangsung.
Ia mendorong para atlet untuk dapat berkonsentrasi penuh dalam setiap pertandingan sehingga kontingen Buleleng dapat tampil secara maksimal dan meraih prestasi yang membanggakan bagi daerah. Dan ada peningkatan perolehan medali emas sebesar 10% dari capaian tahun 2024 yang kala itu berhasil mengumpulkan 138 medali emas. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng, Putu Aryadi pribadi selaku ketua kontingen dalam laporannya menjelaskan bahwa total kekuatan kontingen Buleleng berjumlah 1.204 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 1.002 atlet, 165 pelatih ofisial, dan 37 panitia, serta untuk bonus pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan anggaran sebesar 1,6 miliar. Untuk target dari Pak Bupati tadi ya sebenarnya bisa kita capai, kita target lebih tambahan medali kita, mudah-mudahan dapat di atas 138 medali emas. Untuk peringkat minimal bertahan di peringkat 3, kalau bisa kita rebut peringkat 2 kan. PLT Kades Aryadi menambahkan, Porjar Bali tahun ini akan diselenggarakan mulai tanggal 31 Mei hingga 5 Juni 2025. Lokasi pertandingan akan tersebar di 3 wilayah, yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan. Kontingen Kabupaten Buleleng akan berpartisipasi dalam 34 cabang olahraga atau cabur resmi yang dipertandingkan dan diperlombakan. Yasere Yuli, Bali TV. Salah satu desa di Bali yang memiliki wartawan desa sejak 2016 guna membantu menyebarkan informasi pembangunan adalah Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Jumlahnya mencapai 28 orang. Mereka tergabung dalam Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM. Berita harus dipertanggungjawabkan. Sejak Senin hingga Rabu ini 28 Mei, anggota KIM Desa Dalung mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK KIM sebagai pembekalan dan penguatan sekaligus rambu-rambu dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pada Selasa 27 Mei 2025 diisi pelatihan cara menulis berita yang baik dan benar serta menarik agar dibaca dan ditonton banyak orang. BIMTEK menghadirkan narasumber pemimpin redaksi Bali TV sekaligus jurnalis senior Bali Pos, Imade Swece. Dia menekankan pentingnya membuat berita mulai dari proses mendapatkan fakta dan data yang benar agar tak sampai bias. Kedua, sekalipun sebagai wartawan milik desa, mereka tetap berpedoman pada Undang-Undang Pokok Jurnalistik dan Undang-Undang Penyiaran. Ketiga, pentingnya mengungkap fakta secara lengkap, seimbang, mendidik, menghibur dan menginspirasi masyarakat lewat informasi sehingga semua komponen berperan dalam pembangunan desa. Perbekal Desa Dalung Gede Putu Arif Wiratio didampingi Sekretaris Perbekal Imade Trime Yase mengungkapkan desanya sejak 2026 sudah memiliki KIM yang tugasnya menyebarkan berbagai informasi soal kemajuan, pembangunan dan solusi masalah di desa. Kali ini KIM di format berbasis digital lewat website dan medsos sehingga 28 wartawan desanya memerlukan penguatan tambahan dalam kompetensi jurnalis KIM baik untuk media massa dan platform digital secara benar. Keberadaan KIM ini dia nilai sudah banyak memberi kontribusi dan kini dia berharap lebih melebar lagi sehingga semua kegiatan desa, 23 banjar adat dan 3 desa adat di wilayahnya tercover semuanya. Masyarakat pun bisa mengakses database desa dan informasi secara digital. Jadi kita punya potensi terkait dengan anak-anak muda dan juga memang benar-benar bahwa dia KIM itu memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan desa secara keseluruhan, terutama potensi desa, kegiatan desa sehari-hari, dan apa yang dilakukan desa untuk mengayomi masyarakat desa secara umum. Jadi kalau kita melihat sekarang kegiatan desa, masyarakat biar tahu, pemerintah biar tahu bahwa kita selalu untuk mendukung linier kepada pemerintah, sehingga dia memberitakan untuk masyarakat, untuk dinas, untuk Badung, untuk secara keseluruhan. Jadi mereka harus tahu dan paham bahwa kegiatan kita di Desa Dalung sangat luar biasa sekali terkait dengan jumlah penduduk yang sangat luar biasa, jumlahnya 28.000 sekian. Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Inyoman Wage mendukung program tahunan BIMTEK KIM ini untuk tujuan bersama membangun Desa Dalung yang sejahtera. Kata kuncinya adalah keran informasi dibuka seluas-luasnya. Swece, Bali TV. Pemirsa, Desa Dalung Kuta Utara Badung kini kian padat dan sesak. Hampir tak ada lagi lahan kosong di daerah ini.
Problema desa ini kian kompleks akibat diserbu penduduk pendatang alias duktang. Ada sejumlah strategi yang dilakukan desa ini yang bisa ditiru desa lain. Ikuti laporan berikut ini. Desa Dalung dulu didominasi hamparan sawah yang luas. Mulai tahun 1991, desa ini banyak dibangun pemukiman baru hingga menjadi gula bagi para penduduk pendatang. Data desa menunjukkan penduduk desa Dalung mencapai 23.000 lebih. Ini belum termasuk 6.000 penduduk pendatang sementara yang tak memiliki surat domisili dan ratusan penduduk liar yang tak tercatat dan dilaporkan. Makanya jangan heran kalau jumlah penduduk pendatang di desa Dalung berbanding 50% dan 50% dengan jumlah penduduk asli Bali. Menghadapi tantangan tersebut dan bagaimana cara mengatur mereka, Perbekal Desa Dalung IGD Putu Arif Firatia di sela-sela Bimpek Kelompok Informasi Pembangunan atau KIM Desa Dalung Selasa 27 Mei 2025 mengungkapkan bahwa desa yang dipimpinnya memang menghadapi masalah penduduk. Ini akibat dari pesatnya perkembangan ekonomi, khususnya jasa dan konsumsi domestik di daerah ini. Untuk mengontrol duktang, dia kini membentuk ketua tempekan duktang di tiap kawasan dan pemukiman. Mereka bertindak membantu kalian dinas atau dusun dalam mendata sekaligus memberikan pelayanan terbaik. Kalian tempekan duktang ini mengadakan rapat rutin termasuk mengatasi masalah di tingkat bawah didukung patroli keliling oleh Linmas. Dia mengakui yang paling sulit adalah mengontrol penduduk liar karena tak terdata. Akibat padatnya penduduk, IGD Putu Arif Firatia didampingi Sekretaris Perbekal Imade Trimayase mengatakan kini Desa Dalung menghadapi banyaknya anak usia sekolah dari SD hingga SLTA. Program studi lanjut inilah yang digarap prioritas selain pemenuhan sandang, pangan dan juga papan. Terkait dengan wilayah Desa Dalung sangat luas dengan jumlah penduduk 28.000. Jadi sangat padat sekali. Itu setengah daripada penduduk itu adalah penduduk pendatang. Belum juga 6.000 penduduk pendatang sementara. Jadi ini sangat luar biasa sekali padatnya Desa Dalung, sehingga di sini dicanangkan desa adalah desa yang memang benar-benar perdagangan dan jasa. Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Dalung Inyoman Wage mendukung program Perbekal dalam mengawasi penduduk pendatang lewat pembentukan tempekan duktang. Sebab secara aturan yang berlaku tak boleh melarang mereka hidup di Dalung, namun mereka harus tetap mematuhi syarat administratif. Menertibkan masyarakat ataupun penduduk pendatang, jadi Pak Perbekal menugaskan kepada Pak Klien dinas yaitu untuk mencatat dan juga Linmas yang harus turun ke lapangan untuk mencatat. Dan juga kalau umpamanya ada hal-hal yang mencurigakan begitu, ya kita harus datangi dia langsung ke tempat, ke lokasi. Apakah BPD juga mendukung anggaran untuk penertiban penduduk pendatang, Pak? Nah, untuk anggaran itu ya BPD harus mendukung. Kalau tidak mendukung berarti kegiatan kita tidak jalan. Ya. Sejak diterapkannya strategi pembentukan tempekan duktang, ekses dari makin padatnya penduduk Desa Dalung bisa ditekan seminimal mungkin. Cara ini bisa ditiru oleh desa lain yang memiliki problema yang sama dengan Desa Dalung. Swece, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan wanita muslim asal Jawa Tengah dedikasikan diri sebagai tenaga kebersihan di Pura Campuhan Windu Segara, Padang Galak. Cat kayu dan besi. Sehingga nantinya sampah yang hanyut ke bawah arus sungai akan dibuang. Dari kantor kejaksaan berkas tersangka sudah lengkap. Kami sampaikan bahwa dari 4 tersangka yang
Pemirsa, meski bukan penganut agama Hindu, seorang ibu rumah tangga asal Cilacap, Jawa Tengah sejak 2 bulan terakhir menghabiskan kesehariannya di Pura Campuhan Windu Segara Padanggalak Sanur untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di areal pura. Dirinya mengaku kegiatan bersih-bersih pura tersebut dia lakukan sebagai panggilan jiwa tanpa berharap imbalan apapun. Perkenalkan, ini Ibu Nining, usia 45 tahun, asal Desa Pelanjan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sejak 2 bulan terakhir, Ibu Nining kerap menghabiskan waktunya dengan melakukan kegiatan bersih-bersih di Pura Campuhan Windu Segara, Padanggalak Sanur. Layaknya perempuan Bali, sebelum memasuki areal pura, Ibu Nining juga tidak lupa mengenakan pakaian adat Bali Madya. Biasanya, Ibu Nining akan memulai kegiatan bersih-bersihnya dari jaba sisi pura, diawali dengan memangkas rumput dan menyapukan halaman. Kegiatan ini ia lakoni bukan karena dirinya bekerja atau dibayar oleh pengurus pura, namun sukarela atas inisiatif dan keinginan sendiri. Lebih lanjut, menurut Ibu Nining, alasan dirinya menawarkan diri sebagai pengayah bersih-bersih di Pura Campuhan Windu Segara Padanggalak ini awalnya hanya untuk menambah kesibukan seusai dirinya menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Namun setelah dilakoni beberapa hari, Ibu Nining mengaku merasa nyaman dan jiwanya semakin tenang dan merasakan kebahagiaan. Meski Ibu Nining bukan menganut agama Hindu, hal tersebut bagi dirinya tidak menjadi persoalan selama tujuannya baik dan diizinkan oleh pengempuan pura. Apalagi dirinya adalah pengidap kanker yang hingga kini masih dalam perawatan, butuh banyak kegiatan untuk mengolahraga, sembari berharap akan adanya keajaiban bagi kesembuhan penyakit yang diidapnya. Enggak, saya enggak minta imbalan. Saya itu sudah diizinkan masuk ke sini, di pura sini. Saya juga sudah bahagia karena saya itu bisa menikmati alam di sini. Jadi ya yang nomor satu itu bagi saya itu kesehatan. Jadi kalau imbalan yang lain-lain, Ibu Resi Mahaguru juga baik. Jadi saya itu lebih aman, nyaman di sini seperti itu. Jadi alamnya di sini sangat senang. Jadi saya itu intinya itu ya semoga saya itu dikasih kesehatan yang baik, imbalannya seperti itu. Jadi saya itu dengan bersih-bersih di sini, saya itu senang, bahagia seperti itu. Jadi emang panggilan jiwa saya itu dari hati saya itu senang seperti itu. Dari dulu itu nggak pernah fanatik, maksudnya itu orang muslim nggak boleh masuk ke pura. Saya pribadi tidak memiliki rasa seperti itu. Jadi saya itu karena bebasan saya itu seperti itu, bebas. Jadi saya itu masuk sini itu hati saya itu senang seperti itu. Jadi nggak ada terikat. Saya itu orang harus ikut bahasanya itu harus agama sama, itu saya tidak. Pengempuan Pura Campuhan Windu Segara Padanggalak Putu Gede Putra Wijaya mengaku sangat salut dengan niat baik Ibu Nining tersebut. Pengempuan pura pun tidak pernah melarang Ibu Nining untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di areal pura. Apalagi tujuan dan alasannya baik, meski dirinya tidak beragama Hindu. Putu Wijaya pun membenarkan jika selama ini Ibu Nining tidak pernah mengharapkan imbalan apapun, dan kegiatan bersih-bersih di lingkungan pura ini dilakukannya dengan sukarela. Ya, tiang baik, bagus nih kalau dengan ibunya melakukan kegiatan ini kan tujuannya baik. Tiang sangat izinkan, sangat baik untuk menerima, untuk bersih-bersih, dan tiang kasih tahu juga aturan-aturan yang boleh atau tidak di pura ini, dan dia udah lakukan hal itu. Tindakan mulia Ibu Nining ini juga mendapat dukungan dari sang suami yang juga sangat aktif dalam aktivitas sosial kegiatan bersih-bersih di Bali. Dukungan tersebut salah satunya dengan membelikan sang istri alat pemotong rumput dan pemangkas tanaman yang memudahkan pekerjaan sang istri. Apa yang dilakukan oleh Ibu Nining ini menjadi salah satu bukti jika tindakan mulia bisa dilakukan di mana saja tanpa mempersoalkan perbedaan. Ari Wiratmaja, Bali TV. Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP melaporkan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi ke Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta. Kader PDIP sekaligus advokat Wiradharma Hareva menjelaskan, laporan ini atas inisiatif sejumlah kader karena sakit hati atas ucapan Budi Ari yang menuding PDIP sebagai mitra judi online. Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melaporkan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi ke Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta.
Adapun laporan diterima dengan nomor laporan polisi LP-250-2025-SPKT-Bareskrim tanggal 27 Mei 2025. Terlapor dalam kasus ini adalah Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo. Kader PDIP sekaligus advokat Wiradharma Hareva menjelaskan laporan ini atas inisiatif sejumlah kader karena sakit hati atas ucapan Budi Ari yang menuding partainya sebagai mitra judi online. Wira dan 7 kader lainnya merasa hal yang diucapkan Budi Ari adalah fitnah. Wira mengaku bahwa rencana pihaknya untuk membuat laporan ke Bareskrim sudah diketahui oleh DPP PDIP. Ia menyebut rencana laporan itu juga didukung oleh DPP PDIP. Ucapan PDI Perjuangan akan membuat laporan ke Bareskrim terkait dengan ucapan atau fitnah yang dilontarkan oleh Budi Ari, mantan Menteri Kominfo, ya, yang saat ini beliau masih di pemerintahan. Dia menyampaikan pernyataan yang menyakiti kami semua sebagai kader PDI Perjuangan, yang menuduh dengan kejinya bahwa apa yang didakwakan terhadap perkara yang judi online di Jakarta Selatan, yang dia diduga menerima 50% dari hasil judi online itu. Maka dari itu kami membuat laporan hari ini ke Bareskrim. Jadi bukti-bukti yang bisa kami sampaikan adalah ada video yang utuh, ada rekaman yang utuh pembicaraan yang Budi Ari dengan salah satu dari media juga. Nah, dari situ kami membuat laporan, ya. Nanti setelah kami membuat laporan, mungkin nanti kami memberikan informasi lagi kepada teman-teman semua. Ini laporin pasal berapa, Pak? Kami akan melaporkan pasal 310, 311 dan 27A. Ya. Ini pelaporannya itu apakah ada perintah langsung atau ada arahan dari DPP atau seperti apa gitu? Jadi begini, kami ini sebagai kader PDI Perjuangan, ya, merasa tersakiti atas pernyataan, ya, yang disampaikan oleh Budi Ari yang menuduh katanya PDI Perjuangan yang main ini semua dan Bapak Budi Gunawan. Nah, ini kami PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan, kami merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah fitnah yang mungkin menurut teman-teman juga akan menjadi sesuatu hal yang menyakiti, gitu ya. Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku besok. Pemirsa, seputar Bali Malam bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra, pamit undur. Selamat malam dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.